Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV rahimakumullah. Hari demi hari yang kita jalani menjadikan diri kita hendaknya menjadi pribadi yang semakin menyadari hakikat diri kita sebagai seorang hamba. Karena setiap kita pastilah akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai hal-hal yang akhirnya ketika kita tak pandai menyikapi, maka terlalaikanlah kita dari jalan-jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, setiap kita harus pandai menyikapi dengan segala hal-hal yang terjadi. Karena kita akan diuji. Dan ujian itu bukan melulu hal-hal yang sifatnya dari luar, bahkan dari dalam diri kita sendiri. Maka kata Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 186, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu akan diuji kata Allah dari hartamu dan bahkan dari dirimu sendiri. Maka ada yang diuji dengan masalah di tempat kerja, masalah di rumah tangga. Ada juga yang diuji dengan sakit dari dirinya sendiri. Dan itu hal-hal yang kadang-kadang membuat kita manusia menjadikan kita merasa lemah. Merasa khawatir dengan kesehatan. Merasa khawatir dengan kebutuhan. Merasa khawatir bagaimana menyelesaikan masalah. Dan itu yang membuat kita selalu terkungkung dengan bingung dalam menyelesaikan setiap permasalahan itu, khawatir terhadap permasalahan itu. Pada kesempatan hari ini, kami ingin mengajak kita mentadaburi. Ada sebenarnya 4 hal yang kata Nabi SAW hendaknya lebih patut kita khawatirkan lebih daripada hal-hal yang sifatnya hanya sekedar ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Bulughul Maram, kalau kita buka pembahasan seputar hal-hal yang berhubungan dengan sifatus salat Nabi SAW, di akhir pembahasan Nabi mengatakan hendaknya setiap kita mengamalkan doa ini selepas dari salat kita. Apa doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ai la yusma, atau dalam redaksi yang lain wa min du'ai la yustajabulah. Jadi 4 hal yang kata Nabi ini sebenarnya yang harus kita lebih khawatirkan ketimbang khawatir dengan sesuatu yang sebenarnya sudah dijaminkan oleh Allah. Soal rezeki, soal maut, soal kesehatan dan sebagainya. Nah, 4 hal ini yang akan kita sama-sama maknai pada kesempatan kali ini. Apa yang pertama tadi kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Berlindung kepada Allah dari ilmu yang tak manfaat. Kenapa Nabi mengatakan berlindung dari ilmu yang tak manfaat? Karena begitu banyak ilmu, namun ada orang-orang yang ahli ilmu, tapi ilmunya tak manfaat bagi dirinya. Imam Al-Ghazali dan beberapa pendapat ulama-ulama yang lain mengatakan, bagaimanakah ilmu yang tak manfaat? Ketika ilmu tak mampu diamalkan. Salah satunya, maka ilmu tak jadi manfaat. Yang kedua,
ilmu yang tak membawa kebaikan bagi si empunya ilmu. Dan yang ketiga lebih berbahaya lagi, ilmu bukan membawa dirinya menjadi bijaksana, namun dengan ilmu membuatnya menjadi jumawa, menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi seolah-olah lebih baik dengan ilmunya. Ini yang patut diwaspadai. Maka berlindunglah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ilmu yang tak manfaat. Maka begitu banyak doa-doa yang lainnya yang diajarkan Nabi, di antaranya adalah berharap kepada Allah dengan ilmu yang manfaat. Rabbana zidna ilman nafi'an. Rabbana zidna ilma. Banyak sekali doa-doa yang diajarkan Nabi. Intinya adalah berharap mendapatkan ilmu yang manfaat. Karena ilmu yang manfaatlah yang bisa membawa kepada kebaikan dan keberkahan bagi diri. Dan ketika ilmu tak mampu diamalkan, menjadi ilmu yang tak barokah, ilmu yang tak membawa kebaikan. Hadirin pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang kedua adalah menjadikan diri kita berlindung kepada Allah dari hati yang tak tenang, hati yang tak khusyuk. Wa min qalbin la yakhsha. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillah, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kata Nabi, berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tak manfaat. Maka kita pandai mencermati bagaimana hakikat ilmu bisa membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita dengan cara mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, yang telah kita pelajari dan yang telah kita ketahui. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW yang mesti kita khawatirkan adalah wa min qalbin la yakhsha. Dari hati yang tak pernah khusyuk. Dari hati yang tak pernah tenang. Apa yang menyebabkan hati-hati itu tak pernah bisa khusyuk? Wabil khusus dalam ibadah. Dan juga menyebabkan hatinya tak pernah tenang dalam menjalankan kehidupan. Kalau kata anak muda sekarang, sering galau, gelisah, gundah gulana. Apa yang menyebabkan demikian? Karena terlalu panjang angan-angan. Boleh tak memang panjang angan-angan? Tentu tidak boleh. Yang boleh kita punya impian dan cita-cita. Kalau impian dan cita-cita berbentuk target-target yang harus dicapai ataupun yang hendak dicapai. Tapi kalau panjang angan-angan, pengen rumah yang mewah tapi usaha tak mau. Pengen mobil yang mewah tapi usaha tidak. Nah itu namanya panjang angan-angan. Terlalu panjang angan-angan. Ini hati-hati nih, apalagi kita sering melihat tayangan-tayangan di sosial media yang banyak mempertontonkan begitu mudahnya kenikmatan-kenikmatan di dunia didapatkan. Contohnya apa? Bagaimana para influencer, bagaimana para orang-orang yang bergelut di sosial media itu membuat iming-iming atau angan-angan yang semu. Dengan bantuan-bantuan, kadang-kadang dengan mudahnya, kadang-kadang dengan hadiah-hadiah, door prize. Ini hati-hati dengan menikmati tayangan-tayangan demikian bisa menyebabkan juga panjang angan-angan. Kita kalaupun menonton seperti itu silakan boleh, tapi yang dihadirkan berbeda. Bukan berharap hadiahnya, tapi malah ya Allah targetkan diri untuk juga menjadi pelaku yang memberikan. Dengan kebaikan itu kita bisa mengulurkan bantuan. Maka bagaimana tinggal sudut pandang yang mengolahnya. Yang kedua, berlindung diri dari hati yang tak pernah tenang, tak pernah khusyuk. Jauhkan dari panjang angan-angan, karena bukan hanya sekadar gundah ketika di dalam kehidupan, pasti akan berefek kepada tak khusyuknya dalam ibadah. Akan selalu terganggu dalam ibadah. Baru berdiri mau sholat pasti langsung terganggu dengan urusan dunia. Dan akhirnya menyebabkan ingin berburu-buru di dalam ibadah. Dan tak pernah akhirnya ibadahnya menjadi maksimal. Tak pernah menjadi sempurna. Dan wallahu alam berlindung kepada ibadah yang juga yang tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa min ilmin la yanfa qalbin la yakhsha, dan yang ketiga wa min nafsil la tashba.
nafsu yang tak pernah puas. Karena memang sifat manusia tak pernah cukup, tak pernah puas. Selalu menginginkan sesuatu. Ketika sudah didapatkan, cenderung akan bosan, akan ingin lagi sesuatu yang baru. Maka itu harus dikelola. Karena nafsu yang membawa kepada ketidakcukupan atau tak pernah puas bisa membawa seseorang itu menjadi selalu inginkan sesuatu yang lebih. Dan kadang-kadang berhati-hati. Ketika sesuatu yang lebih ingin selalu didapatkan, cenderung terkadang manusia berbagai cara pun bisa dilakukan sampai-sampai melupakan kepada batasan-batasan yang mana halal, yang mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Maka untuk men-cover atau menekan itu adalah bagaimana menghadirkan jangan sampai nafsu menguasai diri kita, tapi yang benar adalah kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Berbagai ibadah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk mengendalikan itu. Salah satunya dengan puasa. Ataupun sebagai makna ketika kita berkurban. Salah satunya adalah bagaimana kita mengarahkan bahwa setiap harta itu, setiap yang kita miliki harus kita kembalikan kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih satu lagi, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang berbahagia, kita akan lanjutkan kembali. Jadi setelah yang pertama kata Nabi, berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tak manfaat. Berlindunglah kepada Allah dari hati yang tak pernah khusyuk, tak pernah tenang. Dan yang ketiga, berlindunglah kepada Allah dari hati ataupun nafsu yang tak pernah puas. Maka yang keempat adalah kata Nabi SAW, wa min du'ai la yusma. Atau dalam redaksi hadis yang lain, wa min du'ai la yustajabulah. Berlindung kepada Allah dari doa yang tak didengar dan dari doa yang tak diijabah. Memang ada doa yang tak didengar, doa yang tak diijabah. Sepertinya tidak mungkin. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggaransi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan aku kabulkan. Karena Allah tak akan pernah membiarkan tangan-tangan hambanya itu kosong. Tidak mendapatkan apa yang ia mintakan. Tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Namun kenapa? Ada doa-doa yang tak dijabah, kata Nabi tadi. Berlindunglah dari doa yang tak didengar, dari doa yang tak diijabah. Karena ada hal-hal yang menghalangi, yang menjadi ganjalan dari doa-doa tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memang Maha mengabulkan doa. Tapi bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Tapi berdasarkan apa yang terbaik kata Allah bagi hambanya. Bisa jadi kita minta A dikasih B oleh Allah. Bisa jadi kita minta sekarang kata Allah nanti. Bisa jadi kalau tidak hari ini mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan mungkin tahun depan. Atau mungkin kata Allah kamu minta yang sekarang. Nah ini jawabannya. Bisa jadi. Kenapa ada doa yang ditunda atau mungkin bahkan tak didengar? Ada sebuah ungkapan dari seorang yang bijak. Ketika seseorang menampung air hujan yang turun dari langit, ketika dia menampung air hujannya dengan ember yang bersih, tentulah air yang bersih yang akan dia dapatkan. Namun ketika dia menampung air hujannya dengan ember yang kotor, tentulah air kotor yang akan dia dapatkan. Maka ketika tangan seorang yang menengadah, berdoa, berharap kepada Allah, ketika tangan itu masih kotor berlumuran dengan dosa-dosa, ketika tangan itu masih bermaksiat kepada Allah, ketika tangan itu masih jauh dari ibadah, bahkan ketika lisan itu masih sering kali terlontar kata-kata yang zalim,
kata-kata yang kotor. Bahkan lisan itu jauh dari mengagungkan Allah, jauh dari zikrullah, jauh dari kalimat-kalimat thayyibah. Maka disitulah hal-hal yang bisa menghalangi seseorang dari manisnya mendapatkan sesuatu yang telah dihajatkan kepada Allah lalu diijabah. Maka kata Allah, wahai hambaku, tanganmu menengadah, tanganmu mengangkat, tapi belum aku kabulkan. Bersihkanlah dulu tanganmu, bersihkanlah dulu lisanmu, bersihkanlah dulu matamu dari sesuatu yang salah memandang, bersihkanlah dulu telingamu dari seringkali salah mendengar. Kalau kita buka di dalam Quran surah Yasin, di dunia saja manusia bisa mungkin berkelit, mungkin beralasan ketika hal-hal dosa dilakukan. Tapi kalau nanti di hari akhir, tidak ada kesempatan lagi. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang jadi saksi bukan lagi mulut atau lisan, tapi tangan bersaksi dengan yang dilakukannya, kaki bersaksi kemana melangkahnya, bahkan mata bersaksi apa yang dipandangnya. Dan itu menjadi saksi bagi setiap perbuatan kita. Hadirin, pemirsa Mutiara Iman Kompas TV, maka doa-doa yang tak dijabah itu bisa jadi dosa-dosa kita itulah yang menghalanginya. Maka dari itu, kata Nabi SAW, perbanyaklah istighfar. Perbanyaklah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sejatinya kita setiap manusia memang tak pernah luput dari hilap dan salah. Karena itu berbanyaklah istighfar. Kata Nabi SAW bahkan menganjurkan kepada kita umatnya, istighfarlah sampai 100 kali. Nabi pun sampai 70 kali beristighfar. Seorang sosok yang sudah dijaminkan oleh Allah pun berbanyak istighfar. Apalagi kita yang masih berlumur dosa dan maksiat. Maka dari itu, dari 4 hal inilah yang mesti kita benar-benar khawatirkan. Jangan sampai ilmu yang kita dapatkan tak manfaat. Jangan sampai hati kita selalu tak tenang menjalankan kehidupan, sehingga ibadah pun tak pernah bisa khusyuk. Jangan sampai kita tak mampu mengendalikan hawa nafsu. Dan yang keempat, jangan sampai doa-doa kita tak dijabah oleh Allah karena terhalangi dengan dosa-dosa dan maksiat dari kita semuanya. Hadirin pemirsa Mutiara Iman Kompas TV, selanjutnya setelah di sesi terakhir ini ada satu pertanyaan yang masuk ke meja redaksi tadi. Pertanyaan dari seseorang yang sibuk hari-harinya dengan pekerjaan. Bagaimanakah dengan sibuknya pekerjaan tadi akhirnya seringkali dilalaikan dengan hal-hal yang sifatnya ibadah. Bagaimanakah menjadikan setiap pekerjaan ini bisa tetap bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan ada hal-hal yang mungkin sering kita jalani. Nah, maka di sini bahkan dalam hal bekerja pun itu sebenarnya bukan hanya kita sekedar memaksimalkan ibadah, tapi bisa juga bernilai ibadah pekerjaannya. Bagaimana? Tentunya kita menjalankan pekerjaan dengan jalan atau cara-cara yang tidak keluar dari syariat. Bekerja dengan profesional, itu kan wajib bagi kita setiap muslim. Bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan jujur, bekerja dengan disiplin. Nah, itu kan hal-hal yang sifatnya menjaga profesional diri. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai seorang manusia. Dan itu juga sosok pribadi muslim yang sesungguhnya. Jadi kalau bekerja malas-malasan, datangnya mungkin akhirnya tidak ada alasan tapi sengaja berlambat-lambat. Atau mungkin apalagi tidak komitmen dengan tugas, tidak menjalankan tugas yang diberikan. Atau mungkin tidak patuh kepada pimpinan. Bagaimana bisa menjadikan pekerjaan itu menjadi bernilai ibadah. Dan juga bahkan tidak akan membawa kepada nilai berkah. Oke, baik. Itu mungkin pertanyaan yang masuk ke redaksi yang bisa kami tanggapi. Dan insya Allah mudah-mudahan dari pembahasan kita hari ini, kita betul-betul bisa mawas diri dari 4 hal tadi. Daripada kita lebih disibukkan dengan khawatir yang sebenarnya sudah
hal-hal yang sifatnya dijaminkan. 4 inilah yang mudah-mudahan kita benar-benar bisa betul-betul berlindung kepada Allah dengan cara menjaga dari itu semua. Dan doa tadi juga bisa kita amalkan setiap selesai sholat kita sesuai yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah menjadi berkah dan manfaat. Dan jumpa lagi di episode selanjutnya. Adanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.